Halo teman-teman, jadi dalam evaluasi pembelajaran geografi itu terdapat beberapa komponen seperti pilihan ganda, esai, isian singkat, sampai ke salah satunya itu menjodohkan. Nah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait tes menjodohkan ini. Disimak yuk teman-teman. Nah teman-teman, yuk kita bahas apa itu soal tes menjodohkan dalam evaluasi pembelajaran geografi. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Azalina Fitriani Intias dengan NIM 14026244013, lalu ada Isolihat 14026244052, dan ada Juanita Donatanael Simanjuntak dengan NIM 14026244036. Nah, apa sih tes menjodohkan itu? Jadi, tes menjodohkan itu sebuah tes atau evaluasi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik oleh seorang pendidik dengan bertujuan untuk melatih nih, apa itu yang sudah mereka dapatkan selama pembelajaran berlangsung. Nah, jadi bentuk dalam tes menjodohkan itu biasanya ada dua kolom. Kolom pertama itu ada kolom jawaban, lalu ada kolom pertanyaan. Nah, biasanya tes menjodohkan itu bisa ditarik garis nih teman-teman, entah kalian membuatnya dalam bentuk abjad, lalu seorang peserta didiknya diarahkan untuk menarik garis, atau juga dapat mengkelompokkan jawaban-jawaban yang sudah ada pada kolom jawaban tersebut. Di sini ada contoh tes menjodohkan dari mata pelajaran geografi sendiri. Dapat dilihat itu ada yang berbentuk kolom, dua kolom, atau juga berbentuk gambar yang harus diidentifikasikan sendiri oleh si peserta didik tersebut. Ada kelebihan tes menjodohkan. Kelebihan tes menjodohkan itu ada 4. Pertama, mudah dibuat dan diperiksa. Kedua, efisien untuk menguji banyak materi dalam waktu singkat. Ketiga, ada cocok untuk mengukur daya ingat dan pemahaman dasar seorang peserta didik. Dan yang terakhir, ada mengurangi subjektivitas dalam penilaian. Selanjutnya, kita juga perlu memahami dan mengetahui bahwa tes menjodohkan memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tes ini lebih menekankan pada hafalan atau pengulangan dibandingkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti analisis atau sintesis. Kedua, tes menjodohkan rentan terhadap jawaban menebak karena jumlah opsinya terbatas, siswa bisa menjawab benar secara kebetulan tanpa benar-benar memahami materi. Yang ketiga, tes ini juga bisa memakan waktu bagi siswa, terutama jika jumlah pilihan cukup banyak, sehingga mereka harus mencocokkan satu persatu dengan teliti. Oleh karena itu, meskipun memiliki banyak kelebihan, penggunaan tes menjodohkan sebaiknya tetap dikombinasikan dengan bentuk soal lain agar penilaian menjadi lebih komprehensif. Berikut ada rekomendasi web yang bisa kita gunakan untuk membuat tes menjodohkan. Yang pertama itu ada Wordwall. Kelebihannya itu template gamenya sangat banyak, bervariatif, mudah digunakan. Tetapi kekurangannya versi gratisnya ini sangat terbatas dan banyak fitur yang terkunci bila kita menggunakan versi akun gratis. Yang kedua itu ada Learning Apps. Kelebihannya itu gratis, cocok untuk latihan-latihan sederhana seperti menjodohkan, pilihan ganda, dan lain-lainnya. Kekurangannya itu tampilannya itu relatif sederhana ataupun bisa saja kurang modern. Fitur gamenya tidak sebanyak seperti Wordwall dan kurang menarik bagi siswa yang menyukai visual yang interaktif. Yang ketiga ada Educaplay. Kelebihannya banyak tipe aktivitas seperti crossword, dictation, web quiz, video quiz, dan lain-lainnya. Yang mendukung fitur papan peringkat seperti leaderboard dan evaluasi. Yang cocok juga untuk pembelajaran formal. Tetapi kekurangannya beberapa fitur itu perlu akun yang berbayar
dan tampilannya bisa agak kompleks bagi pemula. Lalu yang keempat itu ada puzzle.org. Kelebihannya itu bagus untuk puzzle, menjodohkan, dan bisa menginput gambar ke soal yang kita buat. Lalu gratis, fleksibel, dan visualnya menarik. Tetapi kekurangannya itu fokusnya lebih sempit, lebih kepada puzzle daripada web interaktif, dan tidak sepopuler Wordwall. Yang kelima ada AI Quiz Maker. Yang kelebihannya itu karena menggunakan AI maka bisa membuat soal secara otomatis dari topik atau dokumen yang kita berikan, hemat waktu dan banyak format soal, dan bisa diekspor secara PDF. Kekurangannya itu bergantung pada kualitas perintah ataupun input yang kita masukkan, dan kurang terasa gamenya dibandingkan Wordwall, dan lebih cocok untuk asesmen daripada game edukasi. Yang keenam itu ada Quizmaker. Yang kelebihannya itu banyak tipe soal, bisa menggunakan mode offline jika kita tidak memiliki internet, dan mudah dibagikan kepada siswa. Kekurangannya itu tampilannya itu lebih sederhana, tidak terlalu modern, dan memiliki iklan. Dan yang ketujuh itu ada Test Maker atau Quiz Creator. Yang kelebihannya itu cepat untuk kita membuat tes-tes yang standar dan cocok juga untuk latihan-latihan ujian. Tetapi biasanya minim unsur-unsur yang terkandung dalam game ataupun interaktivitas, dan lebih fokus kepada evaluasi daripada fitur game. Nah, kesimpulannya itu soal menjodohkan itu efektif untuk menguji hafalan dan asosiasi sederhana dalam waktu yang singkat, dengan juga penilaian objektif. Namun, keterbatasannya mencolok karena lebih mengandalkan ingatan daripada analisis yang mendalam, serta juga rentan terhadap tebak-tebakan dan memakan waktu lama saat diterapkan di kelas. Oke, dalam video tutorial kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal menjodohkan di website puzzle.org. Pertama-tama kita ketikkan di kolom pencarian Google puzzle.org. Kalau sudah, kita pencet klik atau enter. Nah, nanti di sini ada pilihan create activity, kita klik yang ini ya. Lalu kita scroll ke bawah dan pilih matching game. Lalu klik start building. Jika sudah, nanti akan muncul kolom seperti ini ya untuk kita input soal. Nah, setelah kita menyiapkan soalnya, kita bisa mengisi seperti ini. Nah, berikut ada contoh soalnya ya. Misal nomor 1 kita copy, lalu kita taruh di paling atas. Lalu untuk yang kolom yang di bawahnya ini untuk jawabannya ya teman-teman. Lalu kita pastekan. Berikutnya juga untuk soal nomor 2, yang bagian atas untuk soal dan bagian bawah untuk jawabannya.
jika kita sudah masukkan semua soalnya, lalu kita ketik klik save, dan di sini kita sudah bisa melihat ya pratinjau dari soal menjodohkan yang kita sudah buat. Lalu kita kasih nama opsional saja, misalnya kuis menjodohkan geografi. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik share untuk membagikannya kepada teman-teman atau peserta didik. Lalu jika kita ingin mencobanya, kita bisa mengklik play. Kita bisa tarik ya teman-teman untuk menarik dari soal ke jawaban yang benar. Nah, jika sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah selesai, maka ada dialog seperti ini. Nah, sekian tutorial dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Sehat enggak? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu senang banget dengarnya. Oh iya, sebelumnya Ibu mau menyampaikan permohonan maaf karena hari ini tuh Ibu nggak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka gitu kan. Karena Ibu hari ini lagi kurang enak badan juga. Jadi pembelajarannya Ibu ganti ke Zoom meeting gitu ya. Nah, Ibu harap kalian tetap semangat gitu buat ngikutin pembelajaran hari ini ya. Baik, Ibu. Semoga cepat sembuh ya, Bu. Amin. Terima kasih ya Sabrina doanya. Sekarang Ibu eh, minta buat kalian baca doa supaya pembelajaran hari ini tuh bisa berjalan dengan lancar. Ibu mau minta Alma buat pimpin doa. Tolong Alma untuk pimpin doanya ya, Alma. Doa apa, Bu? Doa baca Al-Fatihah aja. Teman-teman, sebelum sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca doa Al-Fatihah masing-masing ya, teman-teman, dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alma sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Sekarang Ibu mau absensi terlebih dahulu ya. Buat nanti yang namanya Ibu panggil, tolong bersuara dan kalau misalnya bisa dan memungkinkan kalian buat on cam, kalian tolong on cam ya. Soalnya Ibu nanti bisa ngeliat juga kehadiran kalian kalau misal on cam. Tapi kalau misalnya emang nanti berhalangan buat on cam, nanti kasih tahu Ibu aja. Siapa tahu kan ada yang mau ke WC atau lagi ada kendala jaringan. Ibu mulai aja absennya. Ayah, Ayah hadir nggak Ayah? Hadir, Bu. Oke. Zakia hadir? Zakia? Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Sabina hadir nggak Sabina? Hadir, Bu. Oke. Alma? Alma hadir nggak Alma? Hadir selalu, Bu. Iya, oke. Feby, Feby hadir nggak Feby? Hadir dong, Bu. Oke. Ini Feby sama Alma lagi nggak bisa on cam atau gimana nih? Nggak bisa, Bisa, Bu. Bu. Kamera saya jelek.
Iya, yaudah nggak apa-apa. Semoga kalian semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif ya anak-anak. Oke, kita mulai aja. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau nanya nih, menurut kalian, kira-kira kenapa sih kota besar seperti Jakarta atau Bandung itu bisa berkembang sangat pesat? Ada nih, boleh dibantu jawab. Mungkin karena banyak pekerjaan ya, Bu. Oh, benar, bisa. Ada lagi nggak nih yang mau jawab lagi? Karena banyak gedungnya. Ya, bisa. Bener banget nih, bener banget ya. Kira-kira ada satu yang nambahin dari Bu, setahu saya sesuai dengan yang telah saya pelajari ini, Bu, karena banyak industrinya, Bu, di Jakarta. Banyak banget. Oke, jawabannya benar-benar bagus-bagus banget dan itu emang sesuai sama yang ibu mau kalian jawab. Keren banget, makasih ya yang udah mau jawab. Sekarang kita ingat-ingat kembali materi sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa yang dimaksud dengan pembangunan wilayah? Boleh yang tahu menyuarakan apa itu pembangunan Saya wilayah? tahu, Bu. Apa tuh? Kalau Apa Sabina menurut jawabnya? saya, pembangunan wilayah itu kayak proses perubahan suatu daerah jadi lebih maju. Ih, keren banget. Mantap. Berarti Sabina mengikuti pembelajaran ibu dengan sangat fokus. Keren-keren. Terus ibu mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang bisa ngejelasin apa itu revolusi industri? Saya, Bu. Boleh, Feby. Apa tuh jawabannya? Kalau menurut saya itu revolusi revolusi industri itu perubahan dari tenaga manusia menjadi mesin, Bu. Oke, keren. Berarti kalau misalnya tenaga manusia diganti jadi robot itu bisa juga nggak termasuk dari revolusi industri nggak? Menurut kamu? Bisa, Bu. Betul, mantap, mantap. Ih, keren banget ya anak-anak di kelas ini ternyata memperhatiin pembelajaran kita kemarin-kemarin. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Menurut kalian, kira-kira apa dampak pembangunan wilayah terhadap ruang muka bumi nih dari pelajaran yang kita udah bahas kemarin? Kira-kira ada yang tahu nggak apa dampaknya? Boleh yang tahu. Ini, Bu. Apa Aku. tuh? Apa Zakia? Boleh. Yaitu perubahan lahan. Iya, betul banget itu. Kira-kira contohnya apa tuh? Sawah jadi perumahan. Nah, bener banget. Sekarang kan udah banyak banget ya, kayak sawah tuh dijadiin perumahan-perumahan atau enggak kayak dijadiin lahan pabrik gitu kan. Nah, itu tuh termasuk dari dampak pembangunan wilayah. Terus kita lanjut lagi. Kira-kira ada apa lagi? Ada apa lagi nih? Contoh dari dampak pembangunan wilayah. Ada yang bisa jawab lagi nggak? Hutan jadi pabrik, Bu. Betul, itu juga bisa banget. Hutan sekarang bisa jadi pabrik. Tapi sekarang nanti jadi ini ya, apa namanya, hutannya berkurang. Terus jadinya oksigen yang kita dapat juga jadi berkurang lagi. Terus kira-kira ada yang jawab lagi nggak nih? Nah, kalau buat kalian yang jawab, itu nanti dapat nilai tambahan dari ibu ya. Jadi kalian banyak-banyakin jawab pertanyaan yang ibu kasih. Ayo ada lagi nggak yang bisa jawab? Saya, Apa kalau tuh, tahu Alma? ya pastinya tuh dampak utama dari pembangunan wilayah tuh bisa menyebabkan kemacetan, Bu. Karena seperti yang kita tahu tuh di Jakarta kan saya suka sering bolak-balik ke Jakarta ya, Bu. Naik Transum. Nah, itu kalau naik TJ macet banget, Bu. Macet banget. Iya bener, apalagi hari Senin gitu kan. Dari orang yang tadinya libur terus masuk gitu sekolah kerja itu pasti macet banget benar-benar. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan dampak terhadap kesejahteraannya. Kira-kira kan itu kan dampaknya kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kira-kira kalau dampak positifnya ada yang tahu nggak nih? Boleh dijawab. Saya, Bu, tahu, Bu. Apa tuh, Sabina? Boleh dikasih tahu apa Eh, positifnya? Kira-kira kayak dampak positifnya itu kayak membuka lapangan kerja, Bu.
Bener banget, itu membuka lapangan kerja. Apalagi kayak di daerah-daerah kecil itu kan pasti dia suka banyak kan yang masyarakat-masyarakat yang pindah ke kota buat mencari lapangan pekerjaan. Bener banget. Nah, kira-kira eh, apa nih dampak negatifnya dari eh, pembangunan wilayah? Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa dampaknya? Saya, Bu, pencemaran lingkungan. Iya, bener banget, bener. Itu pencemaran lingkungan tuh terasa banget gitu kan. Apalagi kayak misalnya daerah-daerah yang tadinya punya sungai yang bersih, tapi tercemar dari limbah pabrik. Ya, dan banget, oh my God, Ibu bangga kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih. Oh my God, jujur terharu. Keren, kalian keren. Berarti memahami materi yang udah Ibu kasih. Alhamdulillah. Nah, berarti Ibu bisa simpulin bahwa pembangunan wilayah membuat daerah berkembang, terus juga revolusi industri itu mempercepat perubahan kehidupan, terus juga terjadinya perubahan pada muka bumi, terus juga dari pembangunan wilayah itu tuh ada dampak positif dan ada negatifnya. Nah, sekarang kita karena kemarin udah mempelajari materi-materi yang udah Ibu berikan dan kalian memahaminya, Ibu tuh mau ngasih kalian nah, yang namanya evaluasi pembelajaran. Nah, yang untuk mengevaluasi tersebut tuh Ibu menggunakan tes menjodohkan. Nah, sekarang kita mulai masuk aja kali ya ke evaluasi tersebut. Nanti Ibu kirim link itu ada apa ya kayak puzzle-puzzle teks tes menjodohkan gitu. Nanti Ibu kirim ke WA grup ya. Bentar, Ibu kirim dulu. Nah, udah ada belum? Udah masuk belum? Anak-anak. Udah, Bu. Oke. Nah, Udah, Bu. itu tuh nanti kalian cocokin soal sama jawabannya. Nanti dikerjain mandiri, terus juga buat apa ya membaca soal dan membaca jawabannya itu teliti, jangan buru-buru karena nanti takutnya kekecoh-kecoh kan. Nah, buat waktu pengerjaannya itu cuma 10 sampai 15 menit. Boleh kalian kerjain mulai dari sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang udah selesai, itu boleh kasih tahu ke ibu, terus di screenshot juga bukti pengerjaannya, karena nanti akan muncul poin-poin yang udah kalian dapat, dan nanti ibu akan kasih reward buat kalian yang jawabnya benar. Jadi semangat ya anak-anak buat ngerjainnya. Boleh dimulai dari sekarang untuk mengerjakannya. Nah, anak-anak, kira-kira bisa nggak nih ngerjainnya kalian? Ada kesulitan nggak? Enggak, Bu. Bisa, Ibu. Oke. Susah, Bu. Susah banget. Kok susah, Oma? Emangnya ini ya susah ya? Perasaan ibu bikinnya mudah kok, itu sesuai sama yang kita pelajarin kemarin. Kalau kalau misalnya salah, misalnya kalian udah submit gitu kan, yang di yang pertama, terus nanti kalian ngerasa tadi ada yang jawaban yang salah, itu bisa diulang lagi kok. Itu ya anak-anak, sampai kalian paham. Nah, ini udah pada isi semua belum kira-kira? Saya Belum, udah, Bu. Bu. Oke. Soalnya dibaca pelan-pelan aja ya, jangan ngebut-ngebut ya anak-anak. Dikit Nanti lagi, dapat Bu. reward. Nanti dapat reward kalau yang poinnya benar semua. Nanti ibu kasih rewardnya, oke? Feby katanya udah pede, Bu. Oke, waktunya udah habis kan? Udah, kita lanjut ke pembahasan lanjut. Sekarang, kira-kira apa yang kalian pelajari? Yang mulai banget jawab. Yang saya pelajari hari ini itu tentang pembangunan wilayah. Iya benar. Lagi enggak nih yang mau jawab lagi? Benar banget. Jawaban ayah itu benar. Ada yang mau jawab lagi nggak?
Boleh, boleh. Apa Zaki apa? Yang bisa dipelajari itu tentang revolusi industri. Oke, bener banget. Ih, keren-keren banget. Oh my God, anakku keren-keren banget. Ada lagi nggak yang mau nambahin anak-anak? Ada Bu, saya Bu. Boleh. Apa tuh Sabina? Boleh. Apa Saya mau jawabannya? tambahin, jadi yang saya dapat hari ini tuh tentang dampak terhadap lingkungan, Bu. Oke, ih, oh my God, keren banget. Jujur, ibu tuh senang banget kalian bisa paham sama materi-materi yang udah kita pelajari. Terus ibu harap kalian bisa memahami bahwa perkembangan dikelola dengan baik agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat kita semua gitu kan ya. Sekarang eh Ibu, sekali lagi Ibu mohon maaf banget ya karena hari ini belum bisa belajar tatap muka. Semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa belajar seperti sebelumnya, seperti semula gitu ya. Kita belajar di kelas karena lebih seru kan kalau di kelas jujur. Iya, di kelas gitu. Terus eh kayaknya mungkin sekian aja ya eh, pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Kita bisa tutup dengan membaca doa. Siapa ya? Feby boleh Feby dipimpin doa Feby. Teman-teman, karena pembelajaran kita udah selesai, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mas Bu. Ya, makasih ya Feby sudah memimpin doa kita pada hari ini. Terima kasih buat anak-anak ibu yang baik hati, cantik, imut, udah mau perhatiin dan partisipasi kalian pada Zoom meeting ini. Walaupun kita nggak bisa tatap muka, tapi kalian masih berinteraksi dengan baik. Ibu kasih applause yang sangat-sangat amat mantap-mantap keren. Oke, mungkin segitu aja kali ya pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Ibu tutup dengan kata Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live dari Zoom meetingnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya mengenai tes menjodohkan. Harapannya teman-teman setelah menyaksikan video kami bisa lebih mengerti lagi ya tentang tes menjodohkan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Baik, ke salah satunya itu menjodohkan. Nah, kami dari kelompok 5 akan kayaknya aneh dah. Kayak Anak-anak ayam. Gak mau lari. Aku pencet sih.